Tema kita malam hari ini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita ada mengenal kata rendah diri dan rendah hati. Rendah diri itu kalau hanya dipakai begitu saja, rendah diri itu tidak lain artinya adalah minder. Rendah diri, minder. Dan sering disebut dengan konotasi yang negatif gitu. Nah, yang positifnya apa? Rendah hati. Tetapi di hadapan Tuhan, kita bukan merendahkan hati kita. Kenapa? Tuhan tahu hatimu. Anda tidak perlu merendahkan atau meninggikan hati. Tetapi di hadapan Tuhan kita merendahkan diri kita. Artinya apa? Merendahkan seluruh manusia kita. Yang dimaksud di sini. Oke? Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan dulu bacaan dari kitab Wahyu. Wahyu 4, Bapak Ibu siapkan. Wahyu 4. Wahyu bab 4. Yang bisa nyalain kameranya, mohon dinyalain ya. Oke, Wahyu 4. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Terima kasih kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami hanya memuji dan menyembah-Mu, merendahkan diri kami. Ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu, tidak ada lagi permintaan apapun di dalam hati kami selain memuji dan menyembah. Saat ini kami mau duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah saat ini hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam diri kami. Di dalam seluruh ruangan kami, di dalam seluruh rumah kami, di atas seluruh atmosfer di atas kami, udara di atas. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang berkuasa. Singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tema kita berjudul rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Contoh, kalau Anda tahu siapa yang berbicara di hadapan Anda, maka Anda akan menempatkan diri Anda. Misalnya, ketika Bapak Ibu pertama kali mendengar saya berbicara dan kita tidak saling kenal, Bapak Ibu akan mencoba cari tahu siapa orang ini yang berbicara ini. Supaya apa? Supaya Anda mulai menempatkan diri Anda, hati Anda. Apakah orang ini layak didengar? Apakah orang ini memiliki track record sebagai seorang pembicara yang baik? Seorang pewarta yang penuh urapan? Seorang yang terkenal di mana-mana atau tidak? Betul? Oke. Ilustrasi yang lain, misalnya begini. Ketika Bapak Ibu berbicara dengan seseorang yang baru pertama kali Anda temui, Anda pasti akan mencari tahu dulu
Siapa orang ini? Jangan-jangan dia anak presiden. Ketika Anda berbicara dengan seorang anak presiden, tentu saja Anda menempatkan diri Anda. Betul? Beda dengan Anda berbicara dengan orang dari kalangan bawah. Kita bisa berbicara menyuruh seenaknya. Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan siapa itu Tuhan di hadapan kita, supaya Anda dan saya tahu ketika berhadapan, ketika Anda ada di hadapan Tuhan, apa yang harus Anda lakukan. Kalau tema kita pada malam hari ini berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, mungkin Bapak Ibu berpikir, oh, kita mesti merendahkan diri, kita harus begini, begitu, dan sebagainya. Saya mencoba memberikan sebuah pandangan dari satu sudut yang berbeda. Nah, semua itu bersumber dari Alkitab. Alkitab berbicara tentang Allah. Alkitab memberitahukan kepada Anda dan saya siapa itu Allah. Secara khusus, Yesus hadir, datang ke dunia untuk berbicara kepada manusia siapa itu Allah. Manusia perjanjian lama mengenal Allah secara samar-samar. Perjanjian lama. Ketika Musa berhadapan dengan Allah dan dia berkata, Bapak Ibu perhatikan di sini, Musa berbicara dengan Allah berhadapan. Seperti seseorang berbicara dengan sahabatnya. Di dalam Alkitab dicatat. Tetapi itu pun Musa tidak pernah melihat wajah Allah. Kenapa? Pada saat di Gunung Sinai, Musa memohon, izinkan aku memandang wajahmu. Tuhan berkata, aku akan sembunyikan engkau di balik tebing, dan kemudian saya akan berjalan lewat dan engkau akan melihat belakangku. Kenapa Musa tidak diizinkan untuk melihat wajah Tuhan? Wajah Tuhan tersembunyi sampai lahirnya Yesus. Saat itu Musa, manusia perjanjian lama, belum waktunya untuk memandang wajah Allah. Musa hanya diperlihatkan punggungnya. Apa arti punggung? Apa arti wajah? Wajah artinya masa depan. Sesuatu yang belum terjadi. Punggung adalah masa lampau. Di saat Musa melihat punggung Allah, di saat itulah dia mencatat seluruh kitab Kejadian. Apa saja yang terjadi di masa lampau. Jadi, kalau orang bertanya, bagaimana Musa bisa mencatat tentang kisah penciptaan? Alkitab berbicara begini-begini tentang sesuatu yang belum terjadi. Allah mewahyukan kepada Musa. Musa memandang punggung Allah. Punggung artinya masa lampau. Apa yang belum terjadi sebelum dunia ini dijadikan dan sebagainya. Kenapa? Musa ada di kitab Keluaran, Kejadian, Keluaran. Jadi kitab Kejadian, peristiwa kejadian itu sudah ada sebelum Musa ada. Bagaimana Musa bisa mencatat semua peristiwa itu? Karena Allah menunjukkan masa lampau itu. Oke. Wajah Allah tersimpan untuk ketika Yesus hadir di muka bumi. Nah, Yesus mengajar siapa itu Bapa. Sampai pada kitab Wahyu, Yesus berbicara lebih jelas lagi tentang siapa itu Bapa, apa itu surga, siapa itu Allah, siapa itu Tritunggal, dan surga itu seperti apa. Semua tercatat dalam Alkitab. Secara khusus di dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Coba kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, Anda harus berhadapan dengan teks kitab suci Wahyu bab 4. Kalau tidak, Anda akan ketinggalan atau Anda tidak akan mengerti apa yang saya bicarakan ini. Berhadapan benar-benar dengan teks kitab suci.
Oke. Di dalam Wahyu bab 4, kita sama-sama tahu Wahyu itu adalah pewahyuan yang disampaikan kepada Rasul terakhir, Yohanes. Kitab Wahyu, sesudah kitab Wahyu selesailah seluruh pewahyuan umum. Pewahyuan umum sudah selesai. Jadi kalau seseorang mengatakan saya mendapatkan pewahyuan Tuhan, itu pewahyuan pribadi. Seperti saya merenungkan kitab suci dan saya mendapatkan pewahyuan, itu ada pewahyuan pribadi. Pewahyuan pribadi tidak menambah apapun juga di dalam pewahyuan umum. Jadi tidak ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan yang di luar dari kitab suci. Karena kitab suci itu adalah pewahyuan umum. Nah, pewahyuan umum itu selesai dengan meninggalnya rasul yang terakhir, yaitu Yohanes. Nah, kitab Wahyu diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada murid yang terakhir ini, yang paling muda, Yohanes. Saat dia mengikuti Yesus, mungkin dia berusia sekitar belasan tahun. Mungkin berusia belasan tahun, dia masih sangat muda. Dia berumur sangat panjang. Kitab Wahyu ini, ketika Rasul Yohanes diasingkan di Pulau Patmos. Pulau Patmos. Saat itulah Yesus menyuruh dia menuliskan pewahyuan ini. Dan pewahyuan ini berbicara tentang sesuatu yang akan datang. Nah, di dalam Wahyu 4 ini dikatakan demikian. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bingung, kenapa temanya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan? Kenapa saya menyampaikan ini? Ada kaitannya dan sangat-sangat ada kaitannya, percaya. Sesudah Anda tahu siapa itu Allah, dan ketika Anda meminta Tuhan bahwa saya masuk ke dalam hadirat-Mu, Anda akan tahu di hadapan siapa Anda berdiri. Ketika Anda tahu di hadapan siapa Anda berdiri, maka Anda akan tahu bagaimana menempatkan diri Anda. Oke, kita masuk. Wahyu 4 ayat 1. Setelah itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka. Aku melihat siapa? Rasul Yohanes melihat. Sebuah pintu terbuka di surga. Dia melihat secara di alam roh. Roh dia dibawa. Sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, ada sebuah tahta di surga. Rasul Yohanes dikuasai oleh roh. Dia melihat ada sebuah tahta di surga. Dan di tahta itu duduk seseorang. Siapa itu? Sang Bapa. Sang Bapa duduk di atas tahta. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu atau di dalam kitab Daniel, penglihatan Daniel dan sebagainya, Tritunggal itu selalu Bapa duduk di atas tahta. Yesus berdiri di hadapan Bapa sebagai yang menjalankan pemerintahan. Contoh, Bapa adalah owner sebuah perusahaan. Maka Yesus berkata, Bapakulah pengusahanya, akulah pokok anggur yang benar, akulah yang mengusahakan pokok anggur ini. Tetapi Bapakulah pemiliknya, pengusahanya. Bapa sebagai seorang owner, Yesus selalu yang bertindak sebagai yang menjalankan pemerintahan ini. Dia adalah seorang CEO, presiden, direktur, atau apalah itu. Ada sebuah tahta di surga dan di tahta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dia yang duduk di atas tahta itu
yang kita panggil sebagai Bapa, duduk di atas tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Bapak Ibu, ketika Anda berdoa, Anda memuji menyembah Tuhan, dan Anda minta Tuhan bawa Anda masuk ke hadirat Tuhan, sesungguhnya Anda berdiri di hadapan Sang Bapa ini. Dia yang duduk di atas tahta itu dan sebagainya. Ayat 4. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Ada sebuah tahta, di sekeliling itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Tahta selalu berbicara tentang pemerintahan. Orang yang duduk di atas tahta pasti orang yang menjalankan pemerintahan, yang memiliki power, kuasa. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota. Mahkota adalah tanda kuasa. Seseorang diberi mahkota, dia diberi power, kuasa untuk menjalankan pemerintahan. Duduk di atas tahta dan memakai mahkota. Mahkota emas di kepala mereka. Ayat kelima, dari tahta itu keluar kilat dan deru guru yang menderu. Dari tahta itu keluar kilat, deru guru menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ada Bapa, ada Roh Allah, Roh Kudus di singgasana. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Tahta Sang Bapa, 24 tahta. Di depan, di sekeliling itu ada 4 makhluk penuh dengan mata di seluruh tubuhnya, sebelah muka dan sebelah belakang. Bapak Ibu, mungkin ketika Anda dibawa ke surga, Anda mengira ini adalah neraka. Kenapa Anda menjumpai makhluk yang sangat mengerikan? Kenapa Anda dan saya belum pernah melihatnya? Jangan-jangan Anda mengira ini bukan surga. Adapun makhluk yang pertama itu sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Mata melambangkan apa? Maha melihat. Maha melihat. Melihat kemana saja. Dan tanpa henti-henti mereka berseru siang dan malam, keempat makhluk itu di hadapan Sang Bapa. Berseru siang dan malam tanpa henti, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Saya juga tidak tahu para pemuji memilih lagu itu, padahal dia tidak tahu saya akan membawakan ini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan, perhatikan, puji-pujian, hormat, ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup selama-lamanya. Sujudlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Setiap kali keempat makhluk itu mempersembahkan pujian, 24 tua-tua itu yang bermahkota emas yang duduk di atas tahta itu, mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya ke 24 tua-tua itu di hadapan tahta itu sambil berkata, kenapa melemparkan mahkota? Artinya di hadapan Sang Bapa yang Maha Kuasa, mereka
melepaskan kuasa mereka sejenak. Kenapa? Ada yang memiliki kuasa jauh lebih besar. Oke. Sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan." Oke. Bapak Ibu sekarang punya gambaran Allah, betapa mulianya, dan tercatat di Alkitab, bukan karangan yang menggambar atau yang membuat cerita atau orang yang dibawa ke surga, tapi ini tertulis di dalam Alkitab. Kalau orang mengatakan dia dibawa ke surga dan menceritakan begini-begini, Bapak Ibu boleh berkata itu nggak tahu benar atau tidak. Tapi ini tercatat di Alkitab. Alkitab tidak dapat dibantah. Saya lanjut. Bab 5 ayat 1. Aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suara nyaring, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ayat ketiga. Namun tidak ada seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Aku pun menangis, Yohanes menangis dengan sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Ayat 5. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis, lihatlah singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu." Kita lompat ke ayat ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab. Kalau Bapak Ibu mendengar kata anak domba, Bapak Ibu langsung tahu siapa itu anak domba? Yesus. Dari tangan kanan dia tidak ada seorang pun yang layak selain sang anak domba Allah. Menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan sang Bapa yang duduk di atas tahta itu. Ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Bapa disembah oleh ke-24 tua-tua, begitu pula Yesus disembah oleh ke-24 tua-tua. Makanya Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Dan dia juga mengatakan, Bapa menyerahkan semua kuasa itu ke dalam tanganku. Artinya apa? Kalau Bapa layak disembah, Yesus disembah, menerima sembah dan puji-pujian persis seperti Bapa. Kenapa? Karena sang firman, sang anak domba muncul, berasal, datang dari Bapa. Dia bukan diciptakan, tetapi dia adalah satu dengan sang pencipta. Oke. Ayat ke-9. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu." Ini adalah sebuah nyanyian. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih. Kapan Yesus menerima kuasa? Ketika dia mati di kayu salib. Bapa menyerahkan kuasanya kepada Yesus. Ketika Yesus naik kembali ke surga, dia menjalankan pemerintahan. Sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Yesus dengan darahnya membeli kita semua. Kenapa membeli? Karena kita menjadi tebusan, kita menjadi budak iblis karena manusia jatuh ke dalam dosa. Karena kematian Yesus, dia menebus, membeli kembali kita. Tadinya kita adalah budak. Sekarang kita menjadi orang merdeka karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke.
Ayat ke-10, Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta. Tadi ada 4 makhluk, sekarang ada banyak malaikat di sekeliling tahta. Ada Sang Bapa yang duduk di atas singgasana, ada Roh Allah yang melayang-layang, ada Anak Domba Allah, Sang Putra, Sang Firman yang memegang gulungan kitab itu. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Bapak Ibu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketika Anda berada di hadapan Bapa, Anda sungguh sangat amat layak dan sepantasnya Anda dan saya merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia adalah Sang Pencipta. Bapak Ibu, siapa yang sering marah sama Tuhan? Yang mempersalahkan Tuhan, yang mengatakan Tuhan tidak menjawab doa saya. Kalau Tuhan mau memakai saya, suruh Dia sembuhkan sakit penyakit saya. Bapak Ibu, Tuhan tidak membutuhkan Anda. Dia tidak membutuhkan Anda dan tidak perlu menyembuhkan sakit penyakit Anda supaya Anda melakukan pekerjaan Dia. Dia dapat memakai siapapun juga. Anda belum tentu qualified. Bapak Ibu, merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya apa? Kita mau menanggalkan segala kesombongan rohani kita. Bapak Ibu, sekarang Anda tahu dengan siapa Anda berhadapan. Anda bukan berhadapan dengan saya, bukan berhadapan dengan Romo, Bapak Uskup. Berhadapan dengan Tuhan ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita berhadapan dengan Dia, Sang Pencipta yang kekal sampai selama-lamanya. Dia yang tahu segala-galanya. Ketika Yunus marah, Allah berkata, layakkah engkau marah? Kenapa? Manusia, Anda tidak memiliki nilai tawar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ingat satu kisah tentang perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur yang menerima 1 dinar yang masuk pagi-pagi, kemudian menerima 1 juga yang masuk jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Yang menerima 1 pada saat bekerja mulai dari pagi hari jam 6, berkeluh kesah, bersungut-sungut, mengatakan Tuhan tidak adil dan sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa dia berhak untuk mengikat sebuah kesepakatan dengan Tuhan. Saya bekerja di ladangmu dan kamu memberikan saya 1 dinar. Siapakah Anda yang berhak untuk mengikat sebuah kesepakatan dengan Tuhan? Tidak ada satupun yang layak. Kita semua seperti pekerja di kebun anggur yang masuk jam 5 karena belas kasih Tuhan. Tidak layak. Kita tidak layak untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Oke? Saya akan tunjukkan ada 1 perikop secara singkat. Coba Bapak Ibu membuka dari Matius 15. Matius 15.
ayat ke-21 Matius 15. Matius 15 ayat ke-21. Oke, sudah ketemu? Kisah ini kita semua sudah tahu. Perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 21. Kita sama-sama tahu bahwa perempuan ini adalah bukan orang Israel. Dia disebut sebagai orang kafir. Dia datang kepada Yesus dan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Sebutan anak Daud adalah dia memanggil Yesus sebagai Sang Mesias. Padahal dia orang kafir. Sedangkan orang Yahudi, orang Israel belum tentu memanggil Yesus sebagai anak Daud. Namun Yesus, ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Penolakan pertama. Apa yang dilakukan perempuan itu ketika ditolak? Dia tidak mengatakan Tuhan menolak dia. Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak mencintai semua orang. Tetapi ayat ke-25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini mendekat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak mengatakan Tuhan tidak adil dan sebagainya. Penolakan pertama, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selanjutnya, ayat 26, jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Yesus mau mengatakan demikian, roti saya hanya untuk anak-anak saya. Siapa anak-anak saya? Israel. Anda, orang kafir, disebut juga sebagai anjing. Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Perempuan ini sangat amat punya alasan untuk pergi dan mengatakan, "Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak mengasihi semua orang. Tuhan tidak maha rahim." Betul? Apa yang dilakukan perempuan itu? Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Tuhan katakan, "Saya anjing, tidak masalah, memang saya anjing. Saya anjing yang juga makan roti yang dijatuhkan oleh anak-anak. Anak-anak diberi makan roti, tetapi tidak serius memakan roti itu, malah menjatuh-jatuhkannya. Kenapa? Tidak menghargai roti itu dan menjatuhkannya, dan kami anjing ikut menikmati roti yang dijatuhkan oleh anak-anak." Ayat 28. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, perikop ini tidak semata-mata berbicara tentang iman, tetapi berbicara tentang iman seorang perempuan Kanaan, membawa dia masuk lebih dalam, mendekat kepada Tuhan. Pertama tentu saja iman. Iman artinya percaya kepada Yesus Kristus, datang kepada Yesus. Tetapi iman, lewat iman itu Anda datang kepada Yesus, bukan serta-merta Anda akan menerima segala sesuatu dengan sangat amat mulus. Kenapa? Beberapa minggu yang lalu iman harus diuji. 2 minggu yang lalu ya, iman harus diuji. Perempuan ini lewat iman datang kepada Tuhan dan dia mengalami ujian. Di dalam goncangan ujian itu dia merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan membuat dia diterima. Mungkin Bapak Ibu
Pernah mendengar ada orang mengatakan, kalau seseorang menyakiti Anda, Anda ampuni dia. Anda katakan, saya mengampuni Anda. Bahkan kalau mungkin Tuhan pernah melakukan sesuatu yang membuat hidup Anda tidak bahagia, kamu berhak untuk marah sama Tuhan, lepaskan semua unek-unek Anda dan sebagainya. Mohon maaf, 1000 maaf Bapak Ibu. Kepada manusia Anda boleh berlaku seperti ini. Saya memaafkan Anda, saya mengampuni Anda karena Anda telah menyakiti saya. Tetapi di hadapan Tuhan, Anda dan saya tidak berhak untuk mengatakan memarahi Tuhan karena dia punya rancangan yang mengakibatkan hidupku seperti ini. Ketika Ayub berdialog dengan Tuhan, Tuhan bertanya kepada dia, ketika aku membentangkan dasar-dasar bumi ini, di mana engkau? Ketika aku meletakkan pondasi dunia ini, di mana engkau? Ketika aku menciptakan lautan, di mana engkau? Siapa engkau sanggup dan berhak untuk sanggup dan berhak untuk menggugat segala kebijaksanaanku? Anda belum lahir, belum diciptakan saat itu. Di hadapan Tuhan, Anda dan saya hanya bisa merendahkan diri sehabis-habisnya. Bapak Ibu, kenapa Anda dan saya tidak memiliki nilai tawar? Kita semua hidup dari belas kasih Tuhan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan kepada kita berulang-ulang kali, setiap kali mereka memuji, menyembah Tuhan di hadirat Tuhan. Suatu saat ketika kita sampai di sana, tidak ada lagi segala permintaan. Kenapa? Di hadapan Sang Allah yang maha kekal, maha kuasa, Anda dan saya hanya menyembah, memuji Dia. Malam hari ini kita mau belajar, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Perempuan Kanaan ini dengan perkataan yang sangat amat pedas sekalipun, dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia tercatat sebagai yang lulus ujian. Malam hari ini kita mau merefleksikan kembali berapa kali kita menyalahkan Tuhan karena merasa memperlakukan kita tidak adil. Apakah sungguh Dia berlaku tidak adil? Apakah Anda dapat meneliti, menganalisa pikiran Allah? Allah melihat dari perspektif kekekalan. Anda dan saya hanya melihat dari perspektif dunia ini. Dunia ini penuh dengan ilusi. Ada satu ayat terakhir yang mau saya tunjukkan di dalam Yakobus 4 ayat 10, saya akan bacakan. Berkata demikian, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita mulai dari setiap kali kita berdoa, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Saya mendapat tema ini, Praise and Worship, Sabtu lalu di tempat ini. Ketika kita tim Praise and Worship bersama, saya mendapat poin ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kita boleh memiliki segala sesuatu, apapun juga kebingungan, tetapi di hadapan Tuhan kita cukup merendahkan diri. Kenapa? Kita tidak tahu pikiran Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.